Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Safiuddin, mahasiswa Unipar Jember, NIM 211F10400, Prodi Pendidikan Luar Biasa atau PLB, kelas B1, mata kuliah Disabilitas Anak Tunalaras, pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Marilah memasuki materi, yaitu ada beberapa materi yang kita bahas kali ini. Yang pertama, hakikat anak disabilitas laras. Yang kedua, karakteristik anak disabilitas laras. Yang ketiga, penyebab dan menurut pendapat ahli. Yang terakhir, kesimpulan. Hakikat anak disabilitas laras. Pengertian tunalaras, istilah untuk menyebut anak dengan gangguan emosi, masih bervariasi. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan gangguan emosi adalah gangguan behavior disorder, tetapi dalam dunia pendidikan luar biasa, anak yang mengalami masalah tingkah laku disebut sebagai anak disabilitas laras, yang mana di dalamnya mencakup anak dengan gangguan emosi, emosional, disturban, dan anak dengan gangguan behavior disorder. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang, laras berarti sesuai. Anak yang berperilaku kurang sesuai dengan lingkungannya. Anak tunalaras sering disebut tuna sosial karena anak tunalaras memiliki perilaku yang cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat, dan perilakunya dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan menyimpang. Tingkah laku anak tunalaras adalah yang mempunyai tingkah laku berlainan, tidak memiliki sikap yang dewasa. Sering melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak kurang, tidak mempunyai toleransi kepada orang lain, kelompok, serta
mudah terpengaruh oleh suasana sehingga menimbulkan kesulitan baik dirinya serta orang lain. Anak tunalaras juga memiliki kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. 2. Karakteristik anak disabilitas laras biasanya tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungannya sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan dari segi pendidikannya, contoh geng motor yang tertangkap polisi. Anak disabilitas laras juga sering disebut anak tunalaras karena tingkah laku dari anak disabilitas laras ini menunjukkan pertentangan terhadap norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Karakteristik anak disabilitas laras menurut Rusli Ibrahim tahun 2005 nomor 49-50 sebagai berikut. A. Intelijensi dan prestasi. Akademis, anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan EQ yang telah diuji menghasilkan sebaran normal 90. Sedikit yang memiliki nilai di atas rata-rata, sebaran nilai anak-anak normal, dan kemungkinan besar memiliki nilai EQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi. Tes kecerdasannya. Anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya dan jarang ditemukan yang berprestasi akademisnya meningkat
dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematik sangat menonjol. B. Persepsi dan keterampilan motorik. Tunalaras sulit melakukan aktivitas, malas, dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang baik pertumbuhan dan perkembangan individu, di samping keuntungan lain seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir, dan kesadaran. Menurut Sumantri tahun 2007 nomor 139 menjelaskan, anak disabilitas laras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi, berkelainan tingkah laku sehingga menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Wardani tahun 2007 nomor 56 berpendapat bahwa anak disabilitas laras adalah anak secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar, penyesuaian diri, walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian anak disabilitas laras, kita simpulkan bahwa anak disabilitas laras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak disabilitas laras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun. Terhadap
sopan santun, yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Dalam hal ini, jika anak disabilitas laras tidak memperoleh penanganan yang tepat, maka akan berdampak